Donasi Penulang, Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 18021010003 Politeknik Memar Bisnis Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas pengujian akhir semester dasar-dasar pengauditan. Selamat menonton. Jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Menurut Komite Konsep Dasar Auditing, Komite on Basic Auditing Concept, American Accounting Association, dan secara umum auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan akuntansi dan auditing adalah terdapat dua perbedaan yang penting antara metode dan tujuan proses accounting, dengan mana laporan keuangan disiapkan dan audit atas laporan keuangan historis. Metodologi accounting meliputi identifikasi atas peristiwa dan transaksi yang berpengaruh ke perusahaan. Transaksi tersebut diukur, dicatat, diklasifikasikan, dan diiktisarkan ke catatan accounting. Hasil dari proses ini adalah penyiapan dan pendistribusian laporan keuangan dan jenis lain dari laporan accounting. Pemeriksaan atas laporan keuangan historis auditing meliputi mempelajari dan mengevaluasi struktur pengendalian klien dan memperoleh dan mengevaluasi bukti atas asersi manajemen atas laporan keuangan serta yang diisyaratkan standar pekerjaan lapangan yang kedua dan ketiga. Proses auditing diakhiri dengan mengeluarkan laporan audit yang mengandung opini auditor atas laporan keuangan klien. Entitas perlu diaudit karena 1. Pembenturan kepentingan atau konflik of interest, 2. Pengungkapan memadai, 3. Kerumitan, 4. Keterbatasan. 2. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jasa-jasa yang diberikan kantor akuntan publik dengan menugaskan staf-stafnya dapat dibagi atas. Atestasi adalah suatu pernyataan, pendapat, atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan dibagi lebih lanjut menjadi 4 bagian, yaitu pemeriksa laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan prospektif, review, prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua, jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi adalah perikatan konsultasi manajemen, verifikasi pajak untuk membela klien, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh memberi nasihat perpajakan, komplikasi laporan keuangan. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan audit. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Laporan audit bentuk baku. Laporan audit adalah cara resmi auditor dalam mengkomunikasikan temuannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, auditor harus menyesuaikan dengan 4 standar pelaporan dalam standar auditing. Laporan bentuk standar baku adalah laporan yang paling banyak dikeluarkan. Ini mengandung suatu opini wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material, posisi laporan keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU. Laporan bentuk standar terdiri dari 3 paragraf. Ketiga paragraf tersebut adalah paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, dan paragraf opini. Dalam beberapa situasi, penjelasan tambahan dapat ditambahkan ke laporan bentuk standar walaupun tetap mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Penambahan penjelasan tersebut misalnya dapat disebabkan inkonsisten dalam penggunaan PABU.
namun telah dijelaskan oleh klien secara memuaskan dan auditor setuju dengan perubahan tersebut. Prinsip akuntansi berlaku umum memberikan arahan untuk melakukan perubahan dalam prinsip akuntansi seperti perubahan dari metode garis lurus ke jumlah angka tahun. Yang keempat, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Yang kelima, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Standar Audit 200 mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Secara khusus, SA 200 menetapkan tujuan keseluruhan auditor serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang direncanakan untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. SA 200 menjelaskan ruang lingkup, wewenang, dan struktur SA serta mengatur ketentuan untuk menetapkan tanggung jawab umum auditor independen yang berlaku untuk semua audit, termasuk kewajiban untuk mematuhi SA untuk melanjutkan auditor independen disebut sebagai auditor. SA mengharuskan memelihara skeptisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit, diantaranya mencakup mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal entitas. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material melalui perancangan dan penerapan respons yang tepat terhadap risiko yang dinilai. Yang ketiga, merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Selanjutnya yang keenam, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, menerapkan pengendalian internal yang memadai, dan membuat penyajian yang wajar dalam laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal dalam menjamin ditaatinya prosedur yang diterapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai di perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah PABU. Ketujuh, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi adalah suatu sikap tidak memihak kepada klien sebelum melakukan pengauditan. Auditor harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap independensi. Yang kedua, mengevaluasi signifikansi dari ancaman yang teridentifikasi. Yang ketiga, menerapkan pengamanan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman sampai pada tingkat yang bisa diterima. Keadaan atau hubungan yang dapat mengancam independensi adalah yang pertama, kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien yang diaudit, pinjaman atau jaminan dari klien, hubungan bisnis klien, hubungan kerja dengan klien, penugasan sementara oleh KAP, pernah bekerja pada klien audit, rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris atau pejabat, hubungan keluarga dengan pribadi, hubungan yang berlangsung lama dengan personal audit, imbalan, dan hadiah atau keramat tambahan. 8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat melakukan perencanaan audit.
Yang pertama, membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik sehingga perikatan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, memfasilitasi arah dan supervise atas anggota tim perikatan dan penelaan atas pekerjaan mereka. Yang kelima, membantu jika relevan dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, komponen, dan pakar. Tahapan perencanaan audit. Yang pertama, penerimaan klien dan pembuatan rencana awal audit. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko inheren. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko pengendalian. Yang terakhir, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. 9. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen sesuai dengan SA 315 adalah representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. 10. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit biasanya dikelompokkan berdasarkan kegunaannya atas. Yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian inter. Yang kedua, pengujian pengendalian atau test of control. Yang ketiga, pengujian substantif atau substantif test. Keandalan bukti audit. Keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti dan oleh karena itu merupakan bukti audit itu sendiri diperoleh oleh sumber bukti tersebut dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharaannya jika relevan. Oleh karena itu, generalisasi mengenai keandalan berbagai macam bukti audit masih tergantung pada beberapa pengecualian penting. Bahkan ketika informasi yang digunakan sebagai bukti audit diperoleh dari sumber eksternal entitas, mungkin terdapat keadaan yang dapat mempengaruhi keandalannya. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari sumber luar yang independen dapat menjadi tidak andal jika sumbernya tidak memiliki pengetahuan yang memadai atau tidak adanya objektivitas pakar manajemen. Meskipun diakui adanya pengecualian generalisasi tentang keandalan bukti audit. 11. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan risiko antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Pertambahan satu akan mengurangi yang lain. Contohnya, jika bukti audit diperoleh ke sebelah kanan, maka risiko audit akan semakin kecil dan tingkat material yang ditetapkan bisa saja bukti audit semakin besar dan materialitas semakin kecil. Oleh sebab itu, materialitas, risiko audit, dan bukti audit saling berhubungan, itu akan saling terkait, makanya ini butuh kehati-hatian dalam penerapan pengembangan profesional dari auditor. 12. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Apabila risiko bawaan pengendalian maksimum, maka jika risiko bawaan maksimum, maka risiko deteksinya sangat rendah. Jika tinggi, maka risiko deteksinya biasanya rendah. Apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian sedang, maka risiko deteksinya juga sedang. Apabila risiko bawaannya dan pengendalian pada tingkat yang rendah, maka risiko deteksinya biasanya tinggi. Kemudian tingkat pengujian substantif yang dilakukan, maka risiko bawaan dan risiko pengendalian maksimum, risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka auditor menggunakan yang lebih efektif daripada yang kurang efektif. Semakin rendah risiko deteksi atau semakin tinggi risiko pengendalian,
maka waktu pelaksanaan itu makin mendekati akhir tahun. Sedangkan jika risiko pengendaliannya rendah, risiko deteksinya sedang atau tinggi, bisa dilakukan interim atau 6 bulan sebelum akhir pembukuan. Luasnya yaitu apabila risiko bawaan maksimum atau tinggi, maka risiko pengendalian dan deteksinya rendah atau sangat rendah, maka sampel yang diambil semakin besar. Tapi jika risiko deteksinya semakin tinggi, sampel yang diambil tidak besar. Staf audit yang ditugaskan seharusnya misalnya risiko deteksinya rendah, risiko pengendalian tinggi, maka ditugaskanlah auditor yang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan jika risiko pengendaliannya sedang dan risiko deteksinya sedang atau tinggi, maka kantor akuntan publik bisa menugaskan staf audit yang pengalamannya lebih sedikit. 13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dibuat untuk memperoleh bukti tentang efektivitas prosedur dan kebijakan SPI yang dirancang dan dioperasikan oleh klien. Misalnya dalam kebijakan SPI klien, salah satu prosedur pengendalian adalah menyetorkan penerimaan kas ke bank setiap hari. Auditor dapat melakukan pengujian keefektifan pengendalian serta pengendalian dengan mengamati observing setoran harian atau memeriksa rangkap slip penyetoran. Pengujian pengendalian juga mencakup meminta keterangan atau inquiry karyawan tentang pelaksanaan prosedur pengendalian dan pelaksanaan ulang atau reforming prosedur pengendalian oleh auditor. Pengujian pengendalian tidak harus dilakukan dalam setiap audit, namun kebanyakan audit melakukan pengujian ini. Sekian penjelasan tentang pengujian akhir semester dasar-dasar pengauditan. Terima kasih.